Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga soleh-soleha selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai belajar, agar pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah dan mudah untuk kita pahami, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Soleh-soleha, sekarang silahkan siapkan buku tema, modul, dan alat tulisnya ya. Kita akan belajar tema 5, pengalamanku. Subtema 2, pengalamanku di tempat bermain. Pembelajaran ketiga. Jam istirahat telah usai. Benny menemui petugas sekolah. Benny meminta tolong membukakan pintu gudang, karena di gudang tempat menyimpan tanah liat. Benny meminta tolong kepada petugas sekolah. Kamu juga dapat meminta tolong ke teman, kakak kelas, guru, dan lainnya. Nah, soleh-soleha, tadi Benny meminta tolong kepada petugas sekolah untuk dibukakan pintu gudang. Nah, sebelumnya kita juga sudah belajar mengenai permintaan tolong. Bagaimana cara kita meminta tolong yang baik dan menggunakan bahasa yang sopan? Nah, sekarang coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar pertama ini adalah gambar Bapak guru yang sedang memegang sapu, dan ini ada Siti. Nah, dari gambar ini, bagaimana cara kita membuat permintaan tolong dengan bahasa yang baik? Nah, contohnya adalah seperti ini. Bapak guru berkata, "Bapak ingin meminta bantuan. Siti, tolong sapu halaman di depan kelas kita ya." Kemudian Siti menjawab, "Baik, Pak." Nah, soleh-soleha, itu adalah salah satu contoh bagaimana cara kita meminta tolong dengan bahasa yang baik dan sopan. Jadi, di sini Bapak guru meminta tolong kepada Siti untuk menyapu halaman di depan kelasnya. Nah, meskipun Bapak guru lebih tua daripada Siti, tetapi Bapak guru tetap menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Jadi soleh-soleha juga harus seperti itu ya. Jika ingin meminta tolong, maka mintalah dengan bahasa yang baik dan sopan. Tidak boleh sembarang menyuruh orang lain, karena orang lain bisa tersinggung jika kita meminta tolong dengan bahasa yang tidak baik. Selanjutnya, soleh-soleha, dari gambar ini, silahkan soleh-soleha buat contoh permintaan tolong. Nah, soleh-soleha boleh kreasikan sesuai dengan pendapat soleh-soleha ya. Boleh sampaikan pendapatnya dan bagaimana cara meminta tolong berdasarkan gambar yang soleh-soleha lihat. Nah, selanjutnya kita akan mengukur benda-benda ini. Silakan siapkan penggaris ataupun meteran untuk mengukur benda-benda ini. Nah, soleh-soleha juga bisa mengukur benda-benda yang ada di sekitar soleh-soleha. Contohnya ini, yang
yang pertama ini adalah gambar sebuah sapu lidi. Nah, untuk mengukurnya kita bisa menggunakan penggaris ataupun meteran. Setelah diukur, ternyata panjang sapu lidi ini adalah 60 cm. Yang kedua ada gambar papan tulis. Setelah diukur, panjangnya adalah 300 cm. Yang ketiga adalah gambar pintu. Setelah diukur, panjang pintu ini adalah 250 cm. Kemudian ini adalah gambar jendela. Setelah diukur, panjang jendela ini adalah 85 cm. Nah, solet-soleha harus ingat ya, mengukur benda dimulai dari angka 0. Jadi jika solet-soleha punya penggaris, untuk mengukur benda itu, maka harus dimulai dari angka 0 ya, bukan dari angka 1 dan bukan pula dari tepi penggaris tersebut, tetapi dimulai dari garis yang ada angka 0-nya. Nah, tadi kita sudah mengukur panjang benda-benda ini. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengubahnya dari satuan sentimeter menjadi satuan meter? Nah, sama seperti kemarin, mari kita ulang kembali. Apakah solet-soleha masih ingat? Nah, yang pertama, sapu lidi ini panjangnya 60 cm. Berapa meterkah ia jika diubah menjadi satuan meter? Kemarin kita sudah belajar bahwa jika mengubah sentimeter menjadi satuan meter dibagi dengan 100. Lalu 60 cm untuk menjadi meter, maka caranya adalah 60 dibagi 100. Nah, 60 ini panjang sapu lidinya solet-soleha dan dibagi dengan 100 untuk mengubah sentimeter menjadi meter. 60 dibagi 100, berapa hasilnya? Untuk memudahkan kita, kemarin kita sudah belajar yaitu dengan menggunakan tanda koma. Masih ingat bagaimana cara menghitungnya jika menggunakan tanda koma? Tanda koma harus diletakkan di depan dua angka paling belakang. Karena angka 60 hanya ada dua angka, maka letak tanda koma berada di depan angka 60. 1, 2. Maka letak tanda komanya di sini ya solet-soleha. Maka di depannya kita tambah dengan angka 0. Jadi hasilnya adalah 0,60 meter. Jadi 60 cm sama dengan 0,60 meter. Nah, yang kedua, ini adalah panjang papan tulis. Hasil ukurannya tadi adalah 300 cm. Berapa meterkah itu? Sama seperti tadi, 300 cm dibagi dengan 100. Ingat ya, jika kita mengubah sentimeter menjadi meter, maka dibagi dengan 100. 300 ini adalah panjang papan tulisnya ya solet-soleha, dan dibagi dengan 100. Berapa 300 dibagi 100? Nah, untuk memudahkan solet-soleha, di sini ada dua angka 0, bisa kita coret. Di sini juga ada dua angka 0, bisa kita coret. Maka 3 dibagi 1 adalah 3. Jadi 300 cm sama dengan 3 meter.
Selanjutnya adalah panjang pintu. Berapa panjangnya tadi? 250 cm. Jika kita ubah menjadi meter, maka dibagi dengan 100. 250 ini adalah panjang pintunya. Kemudian untuk mengubah sentimeter menjadi meter dibagi dengan 100. 250 dibagi 100. Masih ingat kan kita bisa menggunakan tanda koma? Aturannya adalah tanda koma diletakkan di depan dua angka paling belakang. Mana dua angka paling belakang? Dari angka 250, dua angka paling belakang adalah 0 dan 5. Maka letak tanda komanya adalah di sini. Berarti 250 cm sama dengan 2,50 meter. Nah, yang keempat adalah panjang jendela. Panjangnya 85 cm. Jika kita ubah menjadi meter, maka 85 dibagi 100. 100 ini untuk mengubah sentimeter menjadi meter. Dibagi 100. Berapa hasilnya? Kita menggunakan koma. 85 ini hanya dua angka. Maka letak komanya adalah di depan sini. Karena jika dibagi 100, posisi koma berada di depan dua angka paling belakang. Dua angka paling belakang adalah 5 dan 8. Maka letak komanya ada di sini. Dan di depannya ditambahkan dengan 0. Maka hasilnya adalah 0,85 meter. Nah, soleh-soleha, semoga soleh-soleha bisa memahaminya ya. Jadi soleh-soleha harus ingat, 100 cm sama dengan 1 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Soleh-soleha, jika kita mengubah sentimeter menjadi meter, maka dibagi 100. Dan jika dibagi 100, maka tanda koma berada di depan dua angka paling belakang. Seperti ini ya, tanda komanya terletak di depan dua angka paling belakang. Nah, sekarang soleh-soleha, perhatikan modulnya ya, pertanyaan yang nomor 2 dan nomor 3. Ukurlah benda yang ada di sekitarmu, lalu tuliskan ukurannya dalam sentimeter. Soleh-soleha bisa mengukur apa saja, bisa buku, bisa mengukur panjang lemari, panjang kursi, panjang meja, apapun yang soleh-soleha temukan di rumah. Tulis 3 bendanya, nama 3 bendanya di sini, kemudian berapa ukurannya dalam sentimeter ya. Bisa menggunakan penggaris, bisa juga menggunakan meteran. Hasil ukurannya tulis di sini. Kemudian seperti tadi, ubah hasil ukuran sentimeter yang di sini menjadi meter, seperti yang kita pelajari tadi. Ya, selamat mengerjakan soleh-soleha. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita tutupi dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi soleh-soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.